Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Hadikarsa dari BKPI 2 semester 6 dengan NIM 0303232061 dengan mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, Strategi Intervensi Layanan Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Infografik ini disusun berdasarkan jurnal karya tentang Agus Pradana dan Sulistiawati yang diterbitkan pada tahun 2023. Baik, yang pertama, di sini bagian abstrak. Penelitian ini membahas pentingnya strategi intervensi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus, seperti ABK yang memiliki karakteristik dengan kebutuhan yang berbeda-beda, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan maupun intelektual. Oleh karena itu, diperlukan strategi layanan yang tepat agar perkembangan mereka dapat berlangsung secara optimal dan berjalan dengan langsung. Nah, yang kedua pada bagian landasan teori nih. Di sini bahwasannya pendidikan bagi ABK harus menghargai fisik, hak asasi manusia dan memperhatikan kebutuhan individu setiap anak. Jadi konselor sekolah perlu memahami karakteristik ABK sebagai dasar dalam menyusun program sesuai dengan layanannya. Selain itu, layanan BK tidak hanya berfokus pada masalah perkembangan potensi yang dimiliki anak melalui kerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait. Baik, yang ketiga pada bagian tujuan penelitian nih. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik anak kebutuhan khusus, mengidentifikasi klarifikasi ABK, merumuskan strategi intervensi layanan BK yang tepat, serta memberikan layanan yang dapat mendukung perkembangan optimal peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, jadi yang keempat, pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan metodologi studi kepustakaan ataupun liberal. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis pengenalan strategi intervensi layanan BK bagi ABK. Baik, yang kelima pada bagian temuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwasannya ABK memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan dengan pada anak umumnya, sehingga membutuhkan layanan pendidikan dengan strategi intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi konselor sekolah juga harus memahami karakteristik tersebut agar dapat menyusun program BK yang tepat sasaran. Selain itu, keberhasilan layanan BK sangat diperoleh oleh keterlibatan berbagai pihak seperti guru, orang tua, serta tenaga ahli dan stakeholder lainnya. Selanjutnya pada bagian klarifikasi anak berkebutuhan khusus, ABK dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu gangguan fisik seperti tunanetra, tunarunggu, tunadaksa, gangguan emosi dan perilaku seperti tunalaras. Baik, serta gangguan intelektual seperti tunarita, Slow-Wellner, anak berbakat autisme, dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa setiap anak memerlukan pendekatan layanan yang berbeda-beda. Terakhir, pada bagian hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi ini yang dapat membantu ABK memahami dirinya, mengembangkan potensinya, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Layanan BK yang komprehensif seperti layanan orientasi, informasi, konseling individu, konsultasi, mediasi terbukti efektif dalam mendukung perkembangan ABK. Kolaborasi antara konselor, guru, orang tua, serta pihak-pihak terkait juga untuk dapat mencapai faktor penting dalam mencapai keberhasilan layanan. Nah, baik, di sini saya akan simpulkan tentang strategi intervensi layanan bimbingan dan konseling yang dapat sangat diperlukan untuk membantu anak berkebutuhan khusus atau ABK, khususnya mencapai perkembangan yang optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, akademik, intelektual, maupun masa depannya. Oleh karena itu, layanan BK harus dirancang sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Mungkin itu saja yang saya paparkan dalam jurnal strategi intervensi bagi anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.